Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Safaras Najwan dengan NIM 202405200074. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu ikhtiar menjadi pribadi beradab. Di sini yang pertama ada pengertian pribadi beradab, yaitu bisa didefinisikan sebagai seorang individu yang memiliki akhlak mulia, sopan santun, serta kemampuan untuk berinteraksi kepada orang lain lebih harmonis dan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika itu sendiri. Nah, dalam budaya Indonesia, pribadi beradab sering dikaitkan dengan konsep budi pekerti luhur yang melingkup tentang sifat-sifat seperti jujur, rendah hati, hormat, dan bertanggung jawab pada orang lain. Dalam Islam, pribadi beradab juga kita kaitkan dengan pada seseorang yang menjalankan ajaran agama dengan baik dan memiliki akhlak karimah dan mampu menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan serta hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua ada pentingnya menjadi pribadi yang beradab. Menjadi pribadi yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat penting karena pribadi beradab mampu menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia ini. Perbedaan budaya, agama, dan latar belakang seringkali memicu konflik-konflik tertentu. Dimana dengan menjadi pribadi beradab, seseorang itu dapat saling menghormati perbedaan dan menjaga toleransi serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik sosial dan ketegangan sosial. Nah, di sini juga ada pribadi beradab berkontribusi dalam pembangunan karakter bangsa. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan-warisan tersebut. Pribadi menjadi agen perubahan yang sangat menginspirasi seseorang untuk menjalankan nilai-nilainya seperti membantu di masyarakat seperti gotong royong, bermusyawarah, dan saling menghormati. Kalau misalnya dalam konteks global atau universal, pribadi beradab mampu meningkatkan citra positif suatu bangsa. Ketika seseorang menunjukkan sikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab tadi, hal ini mencerminkan kualitas budaya yang baik dan pendidikan bangsa yang lebih baik tersebut. Sebaliknya, perilaku yang kurang atau tidak beradab seperti korupsi, pelanggaran etika dapat merusak reputasi bangsa di mata dunia. Dan menjadi pribadi beradab memberikan manfaat yang baik untuk individu itu sendiri, seperti ketenangan batin dan hubungan sosial yang lebih baik. Seseorang dapat berperilaku baik karena diterima oleh lingkungannya dan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang ketiga ada nilai-nilai pribadi beradab. Ada kejujuran. Kejujuran itu adalah kayak fondasi utama untuk membentuk karakter beradab yang baik. Seseorang yang jujur itu akan bertindak dengan fakta atau tidak menyembunyikan kebenaran, tidak bohong gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari ini, kejujuran ini banyak kita lakukan dalam hal sederhana, kayak kalau misalnya di ruangan di kampus itu lagi ujian tidak menyontek, dan juga kita tidak berbohong kepada orang tua, itu termasuk ke dalam pembentukan karakter beradab di kejujuran gitu. Dan kita juga mempunyai rasa hormat ini untuk menghargai orang lain dari latar belakangnya, orang tua, guru, bahkan orang yang tidak kenal. Rasa hormat ditunjukkan dengan mendengarkan pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan menghargai privasi dari orang lain tersebut.
Yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini berarti kayak memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Pribadi beradab selalu bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya, maupun itu di lingkungan, di sekolah, kampus, maupun di publik atau di masyarakat. Nah, di sini ada cara yang keempat, ada cara mengembangkan karakter beradab. Contohnya ada pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga ini adalah tempat di mana kita membentuk karakter. Peran orang tua itu sangat besar di dalam pendidikan di lingkungan keluarga ini, karena orang tua kita mengajarkan sifat-sifat di mana kita harus merasa kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Kita bisa menghormati orang tua karena mengikuti sifat-sifat mereka, dan kita juga bisa menghormati orang lain seperti tetangga dan teman-teman kita. Nah, di sini ada di lingkungan masyarakatnya. Lingkungan masyarakat ini sangat berpengaruh besar dalam ikhtiar untuk menjadi beradab, karena dari lingkungan yang positif kita juga akan mendapatkan nilai-nilai positif seperti komunitas yang, atau misalnya seorang individu yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan toleransi akan mendukung pembentukan pribadi yang beradab. Kalau misalnya lingkungan yang nggak bagus, lingkungan yang penuh dengan konflik atau dengan masalah, perilaku negatif itu bakal menghambat perkembangan karakter untuk menjadi beradab. Nah, di sini ada pemanfaatan teknologi secara bijak. Nah, di era-era sekarang ini, di era-era digital ini, teknologi itu bisa menjadi alat untuk mengembangkan karakter beradab. Contohnya, seseorang itu bisa mengikuti kursus online tentang etika, tentang nilai-nilai kemanusiaan, atau gabung ke komunitas yang mendukung perilaku positif. Kita penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak, karena agar kita tidak terjebak dalam perilaku negatif seperti bullying dan penyebaran hoax seperti itu. Nah, di bab 2 ada tantangan dalam menjadi pribadi beradab. Meskipun menjadi pribadi beradab adalah tujuan mulia, pasti ada tantangan yang harus dihadapi dalam berproses. Yang pertama ada pengaruh globalisasi dan teknologi. Globalisasi ini membawa masuk budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, budaya individualisme dari barat dapat melemahkan gotong royong yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan itu ada media sosial. Ini media sosial seringkali mempromosikan konten yang mengedepankan sensasi daripada nilai moral, seperti kebencian atau konten yang sangat memprovokatif. Nah, yang kedua ada degradasi moral. Degradasi moral ini menjadi tantangan besar dalam masyarakat modern, terutama pada generasi muda seperti saya ini. Banyak terpapar nilai-nilai materialistis yang mengutamakan kesuksesan finansial di atas nilai kemanusiaan. Dari sini banyak terlihat maraknya kasus korupsi, perilaku yang tidak etis. Yang keempat ada tekanan sosial dan ekonomi. Tekanan sosial dan ekonomi ini mendorong seseorang untuk mengabaikan nilai-nilai beradab demi bertahan hidup, yang mungkin tergoda untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan finansial. Yang kelima ada kurangnya pendidikan karakter.
Meskipun pendidikan moral ini peran penting, tidak semua lembaga pendidikan perhatian cukup pada pendidikan karakter. Banyak sekolah yang lebih fokus pada prestasi akademik daripada pembentukan akhlak mulia. Nah, solusinya dari tantangan tersebut bisa dengan penguatan pendidikan karakter dan peran media dan teknologi itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan nilai-nilai yang beradab dan membangun lingkungan yang positif, memberikan teladan yang baik, dan meningkatkan kesadaran diri. Nah, pendidikan untuk menjadi pribadi yang beradab, peran agama ini juga sangat penting dalam membentuk pribadi beradab. Dikarenakan peran agama ini memberikan panduan moral yang kuat bagi individu, dan konsep akhlak mulia menjadi inti dari kehidupan seorang muslim. Akhlak mulia balik lagi ke jujur dan rendah hati, yang semuanya merupakan ciri-ciri pribadi yang beradab. Dan di sini ada lanjut ke pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini juga harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai beradab, karena tidak menimbulkan dampak negatif. Teknologi ini seperti kecerdasan buatan atau AI banyak mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja. Tapi tanpa panduan etika, teknologi dapat disalahgunakan, seperti untuk menyebarkan hoaks atau melakukan peretasan. Nah, tadi AI juga bisa mengakibatkan orang-orang itu kehilangan jati dirinya atau pemikirannya karena kita terlalu bergantung pada AI. Nah, seseorang yang beradab harus menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab, misalnya dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Di bab 3 ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah ini, menjadi pribadi yang beradab adalah sebuah ikhtiar yang memerlukan komitmen, kesadaran, dan usaha yang konsisten. Pribadi beradab adalah seseorang yang memiliki akhlak mulia, sopan santun, serta kemampuan untuk berinteraksi secara harmonis dengan orang lain yang berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab, empati, kesopanan, keadilan sosial menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter beradab. Pentingnya menjadi pribadi beradab tidak hanya terlihat dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam pembangunan karakter, bangsa, dan citra di kancah internasional. Namun dalam prosesnya ada banyak tantangan yang dihadapi, seperti pengaruh globalisasi, teknologi, degradasi moral, kurangnya teladan, serta minimnya pendidikan karakter. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan pendekatan yang melibatkan keluarga dan lingkungan yang baik, dan penggunaan media sosial yang teladan. Dengan menjadi pribadi yang beradab, seseorang tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, setiap individu harus terus berusaha untuk mengembangkan karakter beradab melalui pendidikan dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.